Oh, Jadi bisa oke. sejalan. Iya. Nah, masalahnya dua matkul ini sama-sama susah. Iya. Ya udah Setuju, bingung setuju. kan. Iya. Nah, tapi untungnya di ER aku ada tim. Nah, jadi bisa diserahin. Iya, betul. Tapi kalau yang di Yang DTM-nya DTM ini sendiri ya? Sendiri. Nah, itu Wah, bingung tuh. Gokil sih. Aku buka tab YouTube ada 5 tutorial semua. Halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Sebuah podcast yang membahas dunia multimedia, teknologi, dan juga cerita seru dari para mahasiswa, dosen, dan juga praktisi kreatif teman-teman. Nah, hari ini bareng aku lagi Muhammad Zamir Zidan sebagai host pada episode kali ini. Hari ini spesial banget teman-teman karena hari ini kita udah kedatangan dua narasumber yang keren karena mereka juga baru saja menyelesaikan perjalanan akademiknya nih teman-teman. Jadi hari ini aku udah kedatangan ada Kak Fahrul dan Kak Zafira, di mana mereka berdua ini adalah alumni D3 yang melanjutkan program ekstensi ke D4 di Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Nah, penasaran kan gimana cerita seru dari kakak-kakak ini? Langsung saja kita sambut Kak Fahrul dan Kak Zafira. Halo Kak. Hai. Selamat datang Kak di Botram. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak? Sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin pertama boleh kenalan dulu Kak, kakaknya berdua gitu, namanya, terus kemarin dari prodi apa, terus ya mungkin kenalan singkat lah, mungkin dari Kak Fahrul dulu, mangga Kak. Oke, Iya. sip. Perkenalkan, nama aku Fahrul Effendi. Aku dari prodi D3 TK Teknik Komputer. Oke. Sekarang kalau nggak salah udah ganti nama jadi Teknologi Komputer. Oh, oke. Dulu itu Teknik Komputer pas zamannya aku. Oke. Aku program ekstensi S1 apa D4 ya? D4 TRM. Oke. Jadi waktu awal kenapa aku milih ekstensi D4 itu karena aku udah enek sama TK, udah ngurusin robot semua gitu. Iya. Dan makanya aku milih ke TRM soalnya bisa ngulik game gitu. Karena aku kebetulan hobinya ngegame gitu. Oke, berarti panggilannya Kak Fahrul Kak? Iya. Atau Kak Effendi? Kak Fahrul ya? Kak Fahrul aja. Oke, Kak Fahrul dari D3 TK ya? Iya, TK. Teknik komputer atau teknologi komputer sekarang ya? Sekarang teknologi komputer namanya. Kalau Kak Zafira nih, mangga Kak. Oke, aku Zafira Najla. Sebelumnya aku dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Terus ngelanjutin di D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Sebenarnya alasan aku kenapa ngambil TRM kan harusnya kan biasanya SIA itu pasti kalau nggak ke SI atau nggak ke akuntansi gitu kan. Betul. Nah cuma aku tuh agak berbelok gitu ya dari yang lainnya kan. Iya. Karena aku lebih suka mempelajari hal yang baru gitu, yang belum ada gitu kan. Karena SI aku udah pernah, akuntansi aku udah pernah gitu kan. Jadi aku pengen cari yang lain gitu. Dan kebetulan di TRM ini ada mata kuliah AI. Oh iya. Nah terus abis itu bikin bikin game gitu kan. Terus sama bikin aplikasi mobile. Betul. Oke. Berarti kalau Kak Zafira panggilnya apa nih? Kak Zafira atau Kak Najla biasanya? Najla ya. Oke, Kak Najla. Oke. Nah, jadi berarti Kak Fahrul dari D3 TK tadi ya. Kalau Kak Najla dari D3 SIA. Oke. Nah, kan topik hari itu kita mau membahas soal program ekstensi ini kan. Mungkin teman-teman TRM juga banyak yang belum tahu atau bahkan teman-teman di luar TRM gitu ya, khususnya teman-teman dari D3 yang pengen atau mungkin masih ragu gitu loh untuk ngambil program ekstensi ke D4, khususnya D4 TRM. Nah mungkin kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol seputar program ekstensi itu seperti apa metodenya, kemudian pelajarannya, tantangannya segala macam, dan harapannya sih bisa menginspirasi atau menginformasi gitu kayak ke teman-teman yang lain yang mungkin saat ini pengen itu ngambil program ekstensi gitu. Nah mungkin aku langsung aja kayak ke pertanyaan yang pertama nih. Soal prodi D3 kakak sebelumnya gitu. Nah boleh nggak diceritakan lagi gitu, mungkin lebih detail soal kakak kemarin tuh berasal dari prodi D3-nya apa, kemudian fokus pembelajarannya di jurusan sebelum itu tuh seperti apa. Mungkin dari Kak Fahrul dulu, mangga Kak. Oke, waktu zaman aku dulu itu pas D3 TK kebanyakan fokus ke robotik.
Oh, soalnya dulu itu kan sering lomba-lomba robot-robot gitu, sama sampai sekarang sih masih juga gitu ya. Terus sama dulu itu aku kenapa ngambil D3 TK itu karena aku dulu SMK. Oh, jurusannya TKJ komputer jaringan. Nah, aku tuh pengen lanjut ke jaringannya. Bukan ke robotnya. Tapi nyampe ke TK-nya malah fokus ke robot gitu. Walaupun memang ada dikit-dikit lah jaringannya gitu. Jadi aku agak kurang nyaman gitu di situ, soalnya aku nggak paham hardware gitu, jadi aku agak ngeblank gitu masuk situ, agak di luar ekspektasi ekspektasi. Karena awalnya berpikir buat nyambung ke jaringannya, tapi ternyata ketika nyemplung malah robot gitu. Berarti kan setauku juga di FIT kan kita ada lab robotik ya. Berarti itu anak-anak TK ya? Rata-rata TK semua itu. Oh, oke. Berarti di TK, D3 TK itu berarti apa? Fokusnya berarti dia ke hardware gitu kayak? Iya, ke hardware, ke IoT-nya. Oh, IoT, I see. That's why dia ada lab robotik ya? Iya, ada lab robotiknya. Berarti dulu Kak Farul juga join lab robotik atau enggak? Oh, enggak kuat aku. Oke. Oh, berarti maksudnya lab itu terpisah gitu kayak? Jadi maksudnya enggak semua anak TK tuh? Enggak semua. Oh, enggak harus join lab robotik enggak ya? Oh, tapi pelajarannya kebanyakan robotik ya. Oh, oke, baik. Nah, mungkin dari Kak Najla nih. Kak Najla tadi dari SIA Kak ya? Sistem Informasi Akuntansi. Itu gimana Kak? Fokusnya di mana dan belajarnya seperti apa kalau di SIA? Oke, kalau SIA itu sebenarnya lebih fokus ke bikin aplikasi website dia. Oh. Nah, terus cuman waktu SIA itu zaman aku ya, itu pakai aplikasi pemrogramannya itu PHP sama C+ kan, C++. Nah, terus pas ketika aku semester akhir udah mau selesai itu ternyata adik kelas bilang katanya udah pakai bahasa pemrogram Python. Oh, berganti Kak ya? Berganti. Iya, oke. Terus di SIA itu kita juga mempelajari pajak, terus bikin laporan keuangan kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin aplikasi itu dijadikan sebagai buat ngitung laporan keuangan kayak gitu. Jadi kayak dipaduin gitu. Oke, iya. Karena jujur aku juga penasaran sih, maksudnya kayak namanya ini kan udah sistem informasi akuntansi gitu loh. Jadi kayak dua jurusan ya. Itu kayak dua jurusan, tapi ini bikin apa gitu. Oh, jadi dia tuh di SIA bikin semacam aplikasi, cuman yang di bidang akuntansi kayak gitu. Oh, oke. Kemudian ada apa lagi Kak biasanya belajarnya kalau di SIA? Bikin kayak IRD, diagram-diagramnya lah. Flowchart-nya. Flowchart, iya, oke. Oke, berarti kakak dari SIA ya gitu kayak. Berarti di SIA itu fokusnya dua berarti Kak ya. Jadi ada sistem informasinya, ada akuntansinya. Jadi mempadukan dua jurusan kayak Kak bilang tadi ya. Wah, menarik sih. Nah, kemudian berarti kalau boleh tahu nih, kakak berdua D3-nya itu angkatan berapa Kak? Dari Kak Najla dulu mungkin, D3 SIA angkatan berapa? Aku angkatan tahun 2020. Jadi pas COVID banget. Wah, iya angkatan COVID Kak ya. Iya. Kak Farul gimana? Aku paling tua kayaknya, 2018. 2018. Oh, itu sebelum COVID ya. Tapi COVID. merasakan COVID juga sih Kak ya, masuk era COVID kan. Aku sempat kena sih. Selama masa studi masuk masa COVID kan Kak ya? Iya, kena. Nah, itu gimana sih Kak? Waktu kakak berdua, angkatan kakak gitu, maksudnya terkena mahasiswa era COVID gitu kan, dimana yang aku tahu juga seperti kita tahu lah gitu, maksudnya era COVID tuh masa-masa yang berat gitu ya. Transisi 2 kali kita dari normal ke COVID, kemudian dari COVID ke normal lagi kan. Gimana Kak? Mungkin dari Kak Najla dulu gitu. Oke, karena aku tahun 2020 ya awal-awal COVID masuknya kan. Itu lagi naik-naiknya banget sih di Indo kan, betul. COVID. Sampai asrama pun gak jadi gitu kan. Oh iya, kena refund kan. Kena refund juga. Oh, oke. Terus habis itu kita tahun 2020, 2021 itu di rumah kan. Betul. Nah, terus kebetulan ada satu semester itu udah offline. Cuma aku ngikutin magang 2 semester 1 tahun. Oh, Madusem kayak? Ya, Madusem. Jadi otomatis aku nggak pernah ke kampus, nggak pernah ketemu sama teman-teman juga. Iya juga, benar juga. Oke.
Oh, berarti berarti masuknya itu offline itu udah di penghujung semester gitu Iya, kayak. betul. Dan kemudian karena Najla di ujung itu ngikutin Madusem ya. Jadi nggak ada masa di kampus kayak sebetulnya ya. Iya, nggak ada makanya. Nggak ada offline. Nggak ada Iya, offline. Iya, bener. offline. Kalau Kak Farul gimana Kak? Berarti Kak Farul kan mengalami 2 masa transisi tuh. Dari normal ke COVID, dari COVID ke normal gitu. Itu gimana Kak? Pas awal-awalnya sih sebelum COVID itu normal aja gitu. Berarti masuk gak ya? Masuk, ke kampus masih ya? masuk kampus. Itu zaman-zamannya masuk pagi jam 6:30 pulang Isya gitu. Iya. Nah terus tiba-tiba COVID tuh. Iya. Awalnya seminggu kan. Iya, benar, ada pengumuman seminggu. Aku udah pulang kampung, pulang jauh juga kan. Barang-barang masih banyak di sini. Iya. Udah tiba-tiba diperpanjang liburnya. Iya. Jadi bingung. Yang gitu. hampir 2 tahun kayaknya. Iya, hampir 2 tahun. Iya. Terus pas akhirnya masuk lagi tuh seperti apa Kak? Apakah ada penyesuaian atau gimana itu? Gimana? Aku pas masuknya pas wisuda aja. Iya sih. Karena ya benar kayak maksudnya udah masuk tuh udah wisuda aja gitu ya. Iya, tiba-tiba wisuda offline. Wah, berarti maksudnya Kakak di awal doang ya? Jadi dapatnya di awal doang, cuman setahun 6 bulan kayak ya 3 semester doang. Oke. Iya, berarti jarang banget ke kampus kayak jadinya dikit banget masa di kampus ya. Karena Najla pun sama gitu kayak. Bahkan hampir nggak ada mungkin Kak. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Udah gitu aku magang harusnya ke kantor gitu kan. Iya. Cuma aku di rumah. Oh. Jadi 3 tahun di rumah gitu. Oh. Magang pun masih di rumah. Magang masih di rumah ya. Remote aku. Oke. Ya itulah pengalamannya kayak menjadi mahasiswa angkatan COVID gitu ya. COVID, benar. Suka dukanya banyak sih pasti ya. Ya sukanya mungkin itu salah satu kayaknya jadi kita bisa santai di rumah gitu ya. Cuman dukanya gimana Kak? Gak bisa ketemu teman-teman ya pasti. Iya, nggak bisa. Tiba-tiba udah lulus aja. Sempat kenal teman-teman gak Kak? Atau malah nggak kenal nih teman-temannya nih? Kalau kenal kan secara online pasti kan ketemu lah setiap hari lewat Zoom gitu kan. Cuma kalau ketemu secara langsung nggak pernah gitu kan. Terus ketemu itu pas waktu itu SIA itu dia nggak ada sidang tapi lebih ke mempresentasiin gitu. Jadi semua yang ikut magang Madusem itu dipresentasiin bareng-bareng. Jadi adik kelas pun ikut nonton kayak gitu. Iya. Presentasi tugas magang gak ya? Iya. Tugas akhir, oke. Kalau Kak Farul gimana Kak? Kalau aku masih sempet sih karena ada ya, 1 tahun di 1 tahun pertama kayak. Udah sempet makrab juga itu. Oh iya. Jadi betul. udah bisa, udah ada apa tiba? Udah ada circle anak kalau sekarang tuh. Iya. Tapi tiba-tiba bubar kayak. Iya, tiba-tiba bubar aja. Dibubarkan COVID. Oke, nah berarti kakak berdua gitu D3 ya, kemarin D3 udah kelar, berarti udah wisuda D3 ya. Udah. Dan kemarin juga baru wisuda D4 ya kayak. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat Kak untuk Kak Farul dan Kak Najla udah selesai studinya. Luar biasa ya, berarti udah 2 kali wisuda di TELU ya sekarang ya. Nah, tapi dengan toga yang sama. Dengan toga yang sama ya. Warnanya. Tapi aku beda sih. Ngambil. Oke. Nah, berarti aku mau tahu nih, Kakak kemarin kan selesai D3 tuh berdua. Kakak berdua nih setelah selesai itu ada gap dulu kah atau langsung ikut program ekstensi ini gitu? Mungkin dari Kak Farul dulu silakan. Aku kemarin itu gara-gara wisuda ganjil ya, semester ganjil. Jadi ada gap 6 bulan gitu sebelum masuk lagi. Oh, oke. Tapi hitungannya langsung sih masuk ya? Masih langsung. Nggak ada kerja dulu atau apa enggak ya? Langsung ikut? Langsung. Oke. Nah, kenapa Kak memilih untuk ikut program ekstensi ke D4 TRM ini gitu loh? Awalnya mungkin gara-gara penyesalan sih. Oke, penyesalan di TK tadi ya. Di TK tadi karena kayak tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Oke. Sama ini kan wisuda itu kemarin pas D3 aku cuman berdua sama kakak doang. Berdua doang. Wow, nah itu makanya orang tua nggak datang, siapa-siapa nggak datang. Makanya udah kemarin tuh pas ditelepon, mama datang nggak katanya. Aku bilang nggak usah, nanti S1 aja datang. Oke. Udah gitu. Emang berarti udah niat kayak? Emang udah niat. Dari awal pengen lanjut gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau dari Kak Najla gimana Kak? Kalau aku nggak ada gap year sih. Langsung ya. Berarti langsung juga ya dari setelah lulus, maksudnya setelah wisuda yang D3 SIA langsung ikut masuk. Oh, oke. Jarak sebulan udah masuk. Lebih cepat berarti kayak. Oke. Nah, itu kalau Kak Najla sendiri apa alasannya atau yang mendorong akhirnya Kakak pengen ikut program ekstensi ini gitu? Dan ke TRM milihnya pada akhirnya? Menurut aku kayak nanggung gitu loh. D3 nanggung aja gitu kan. Karena sekarang buat ngelamar pekerjaan pun
harus betul ini kan harus S1 kalau diploma gitu, 4 gitu kan. D4 betul. Sedangkan D3 pun udah jarang gitu ya. Jadi setuju. kayak nanggung, terus ngapain juga kan aku di rumah doang gitu kan, daripada gap gitu lah kan. Jadi aku udah disuruh kan, udah lanjutin aja. Cuma aku milihnya ke TRM gitu. Padahal keluarga aku tuh nyuruh kayak, karena mungkin keluarga aku tuh semuanya di bidang finance kayak gitu kan. Jadi mereka menyuruh aku tuh lebih mendingan masuk ke yang finance gitu kayak. akuntansi. Iya, dan karena juga melihat mungkin jurusan sebelumnya gitu kayak dari D3 Sistem Informasi Akuntansi gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba berbelok nih ke TRM nih. Nah, itu gimana Kak? Kenapa akhirnya Kakak memilih untuk mencoba TRM gitu loh? Apakah ada sesuatu yang menurut Kakak menarik gitu dan pengen diekspor lebih atau seperti apa? Karena aku juga nggak terlalu jago lah di bidang akuntansi gitu kan. Terus SI pun juga sedikit lah gitu, maksudnya nggak yang jago banget gitu kan. Terus akhirnya kayak aku tuh ngeliat kan kayak multimedia tuh kayak paling kayak editing kayak gitu-gitu kan, kayak masih basic aku banget gitu kan. Akhirnya aku mencoba di TRM gitu. Oke. Cuma kalau untuk game itu yang aku bikin kaget itu karena aku kurang suka main game juga kan. Betul Kak. Ya itu sebenarnya apa ya, kekagetan mungkin ya, kesyokan anak-anak TRM juga kali ya. Karena kan kita kan awalnya mendengar namanya kan multimedia gitu. Maksudnya karena dia juga sebetulnya game juga masuk salah satu dari bidang multimedia gitu. Tapi memang kita kan fokusnya lebih ke game gitu kan dan lain-lain. Oh ya Kak, boleh tahu nggak nih? Berarti kan Kakak baru program ekstensi nih ya. Nah itu kalau program ekstensi itu masa studinya berapa lama Kak? Masa kuliahnya? Kalau masa normal 3 semester aja. 1 tahun 3 semester ya. Oh oke. Berarti nggak terlalu panjang Kak ya masa studinya ya untuk program ekstensi ini. Berarti itu yang membedakan Kak ya mungkin ya dari program ekstensi dengan misalnya anak-anak D3 yang melanjut S1 lagi gitu tanpa mengikuti program ekstensi kali ya gitu ya? Atau seperti apa? Program ekstensi itu kan ada yang reguler sama direct track. Nah direct track itu dia masa studinya itu 1,5 tahun gitu kan. Kalau lebih pun pasti ada sesuatu gitu kan. Nah di sini aku makanya ngambil di TRM itu karena dia masuk ke kategori direct track jurusannya. Jadi kan ada beberapa syarat juga ya kalau nggak salah masuknya kan. Ada yang harus kalau di luar dulunya di tell you, bukan di tell you gitu dulunya. Nah itu masuknya ke reguler. Tapi kalau misalkan udah di tell you sebelumnya itu bisa masuk ke jalur direct track. Sama aja kayak program kita nih sekarang kan di D4 gitu kan. Kita mau ngelanjut S2 gitu kan. Ada juga program direct track-nya. Oke. Berarti ya direct track itu yang diikutin sama kakak sekarang ya? Oke, yang masa studinya buat ekstensi dari D3 ke D4 itu 3 semester ya? Atau 1,5 tahun lah ya? Oke. Nah kita berbicara soal kakak yang istilahnya pindah haluan lah ya, apalagi kayak maksudnya kakak berdua kan cukup lumayan jauh lah ya perpindahannya gitu, kayak Kak Farul dari TK yang mainnya hardware gitu ya, robotik, kemudian tiba-tiba ke software, ke game dev gitu ya. Kan Najla pun sama gitu dari sistem informasi dan akuntansi tiba-tiba lari ke game gitu. Nah, pertanyaanku ada culture shock nggak Kak gitu? Mungkin dari Kak Farul dulu, awal-awal gimana? Aku sih culture shocknya pas tiba-tiba masuk ini mata kuliah game development DTM betul. Itu mata kuliah pertama aku masuk di TRM sama Pak Rikman. Aku kaget tiba-tiba buka Unity. Ini mau ngapain? Aku belum pernah buka Unity kan. Bingung kan ngapain. Bener. Emang Pak Rikman nih suka ngeprank sih Kak. Iya emang. Semuanya kita kena prank sama Pak Rikman pokoknya. Oke, waktu itu pertama kali masuk langsung DTM ya? Langsung DTM sama Pak Rikman. Buka Unity ya? Langsung buka Unity. Itu gimana Kak ceritanya Kak? Pas awal-awal kaget ya berarti? Kaget, pasti kaget. Terus tiba-tiba ada bumi lingkaran tuh disuruh bikin bumi, disuruh bikin muter gitu. Oke. Disuruh bikin aset ya? Iya, bikin aset. Aduh, ini gimana caranya? Belum ada Asprack lagi kan itu. Iya, betul. Pak Rikman ditanya dia malah ngejokes. Iya. Pak Rikman suka ngeprank itu emang. Oke, berarti iya maksudnya di TK tuh kebanyakan kan hardware kayak hardware. Robotik.
tiba-tiba harus ke software dan ngoding game lagi. Ya. Berarti kerasa banget kayak culture shocknya di awal ya. Oke, kalau Kak Najla gimana Kak awal-awal? Awal-awal ya sama sih itu ya DTM ya. Karena kan emang gak pernah gitu megang apa sih Unity gitu kan. Terus habis itu disambungin ke VS Code. Betul. Ya kan pengodingannya pakai VS Code gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita bikin aplikasi website gitu kan ya udah pakai VS Code gitu kan. Nah, itu diperbaduin 2 gitu kan. Ditambah lagi waktu itu semester pertama itu aku mata kuliahnya susah gitu. Susah semua gitu, pemrograman semua gitu kan. Ada AI juga gitu kan. Sampai aku akhirnya beli buku waktu itu kan biar ngerti gitu kan. Terus ada yang sempat bilang juga kan dosen yang AI gitu Pak Agus kan. Pak Agus kata banyak orang tuh agak galak gitu kan. Tapi menurut aku enggak gitu. Baik banget justru. Ya itu apa ya, mungkin orang mah udah dengar cerita duluan kayak padahal kan kenyataan nggak seperti itu ya. Betul. Berarti sempat dapat mata kuliah AI juga kayak? Iya. Farul juga ya? Oh oke. Itu di semester berapa Kak kalau boleh tahu? Semester pertama ya. 1. Oh awal ya? Awal. Oh oke. Oke, nah berarti kerasa ya kayak culture shocknya. Kemudian kalau dari culture shocknya gitu, mungkin dari juga setelah ngikuti program ini, terus udah nyobain juga kuliah di TRM gitu. Apa sih Kak tantangan paling besar yang dirasakan saat menyesuaikan diri sama materi-materi yang ada di TRM gitu? Dari Kak Farul mungkin? Tangan ya. Iya. Kalau aku sih nggak kerasa banget ya, paling culture shock doang ya. Di awal doang berarti ya. Soalnya aku dari dulu kan emang udah pernah megang coding dikit, jadi udah bisa cepet lah penyesuaiannya gitu. Iya, oke. Paling ya ini mata kuliah Pak Agus. Oh AI ya. Tapi itu aku paling suka mata kuliahnya, serius. Oh wow. Soalnya kan mencari dataset. Betul. Nah itu effort sekali. Itu effort banget juga. Aku nyampe ke Lembang tuh. Oh iya. Kalau boleh tahu dulu ngambil datasetnya apa Kak? Salak ya? Iya. Jadi ntar ada 4 salak, jenis salak, salak madu, salak apa sampai ke Jogja itu kami nyari. Oh iya. Wow. Tapi aku setuju sih Kak. Emang mata kuliah AI itu menjadi salah satu yang seru ya karena itu enak. Karena effort bener kata Kak Farul. Karena kita harus effort kan, harus keluar. Aku pun udah dapat juga di semester kemarin mata kuliah AI kan. Kalau aku kemarin ini sih datasetnya laptop sih Kak. Jadi aku motoin laptop tuh. Fotoin laptop anak-anak se-TRM tuh hampir aku fotoin buat ngumpulin dataset. Tapi ya seru sih jadinya emang seru. Jadi kerasa gitu kayak ada effortnya gitu. Iya, pas udah ada hasil apa? Pengelompokannya itu. Nah, itu enak jadi. Satisfying enggak ya? Iya, satisfying banget. Hasil dari semua spreadan foto kita kan. Apakah sia-sia ini? Setuju. Oke, berarti kalau Kak Farul sendiri di awal doang gitu ya, culture shock di awal. Tapi setelah itu lebih gampang gitu penyesuaian kayak adaptasinya. Oke, mungkin karena betul nggak karena apa gitu Kak? Jadi gampang penyesuaian atau karena materinya kah atau dosennya atau lingkungan atau dosennya sih. Dosen ya. Sangat friendly sekali. Sangat friendly ya. Kita di TRM Bapak Ibu dosen kita benar-benar friendly gitu ya. Jadi belajarnya juga enak, jadi nyaman kayak. Oke. Kalau Kak Najla gimana Kak? Apa tantangan besarnya gitu selama mengikuti materi-materi di TRM? Ada nggak nih? Kalau aku ya itu sih ya semester pertama ya kan, terus tambah lagi dengan omong-omongan orang yang bilang gini-gini padahal ternyata tidak gitu kan. Bikin overthinking doang ya. Padahal kayak overthinking aja gitu kan. Ternyata semua dosennya baik gitu. Setuju banget Kak. Kayak mungkin ya oke lah gini. Ujian nilainya rendah gitu kan. Tapi tiba-tiba pas nilai di akhir pas ngelihat hasilnya gede banget. Shocknya gitu kan. Iya. Oke, berarti sama kayak kerasa beratnya itu di awal doang ya. Karena mungkin masa transisi kali ya dan penyesuaian juga dari jurusan yang sebelumnya sangat berbeda. Dan berbanding terbalik dengan TRM gitu ya. Oke. Nah, kemudian ketika waktu D3 Kak, balik lagi ke awal gitu ya. Ketika D3 itu dari Kakak berdua emang udah ada niatan buat lanjut S1 atau spontan aja gitu. Nah, kira-kira kalau pada saat itu apa sih motivasi terbesar yang mendorong Kakak gitu? Mungkin dari Kak Farul dulu. Kalau aku sih emang udah dari awal ya. Udah niat ya dari awal. Kenapa D3? Gara-gara kemarin itu aku nggak lulus S1 ya. Oke, jadi ngambil D3 dulu kemarin kayak. D3 dulu. Ya udahlah karena gak terima D3 gitu. Atau jurusannya juga masih sama gitu. Nah, ya udah aku ambil.
ya udah lanjut. Nikmati. Oke, berarti emang dari awal pun udah niatnya pengen lanjut S1 gitu kayak. Terus apa tuh Kak motivasi terbesarnya gitu yang akhirnya mendorong pokoknya harus S1 nih gitu? Karena aku emang gak mau aja lulusan D3. Oke, berarti emang harus S1 dari awal harus S1. Oke. Kalau dari Kak Najla gimana Kak? Awalnya? Kalau aku emang awalnya niat S1. Cuma aku waktu itu sempat milih-milih univ lagi gitu kan. Oke. Aku sempat koordinasi juga sama orang tua terkait biaya segala macam kan. Nah, terus kalau kata keluarga aku mending lanjut di Telkom aja gitu kan. Dan ternyata lanjut di Telkom itu kita dapat potongan. Oke. Kita cuma bayar uang per semester doang gitu kan. Jadi uang yang lainnya itu nggak dibayar gitu. Nah di situ murahnya kalau dibandingin dengan kalau kita ngulang lagi ke univ lain, pasti otomatis pelajarannya lain lagi gitu kan. Benar. Tambah jauh lagi kayak berbeda lagi. Gitu. Terus ya udah aku lanjut deh di Telkom kan, dan aku kebetulan ngambil di TRM. Oke. Nah, berarti sebelumnya gitu Kak, ketika berarti kan emang Kakak berdua udah niatan gitu ya, mau lanjut S1 gitu. Itu awalnya ada milih-milih prodi lain juga nggak gitu, atau emang udah kayaknya TRM aja gitu? Ada nggak Kak dari Kak Najla gitu? Ada banget. Ada ya? Ada. Dulu tuh sempet dikabarin ada administrasi bisnis ya kalau nggak salah. Adbis ya? Adbis dulu kan. Karena SIA bisa ke situ kan. Ternyata pas dikasih tahu lagi nggak ada. Padahal sebenarnya anak SIA yang mau ngelanjut ke S1 pun juga banyak yang pada mau ke situ sebenarnya gitu kan. Cuma kadang nggak ada, akhirnya cuma beberapa orang sebenarnya yang lanjut lagi gitu di Telkom. Dan kebetulan dari jurusan aku itu ada 2 orang sebenarnya. Yang satu lagi nih cowok namanya Agil kan. Lanjut ke TRM juga ya. Jadi aku kebetulan ada temen lah gitu ya kan. Walaupun sempat agak bingung gitu kan. Banyakan TK semua gitu kan. Teman-teman dia semua gitu. Oke. Berarti sempat ada pilihan lain juga kayak, tapi akhirnya memilih ke TRM gitu ya. Kalau dari Kak Farul gimana Kak? Kalau aku bisa dianggap pilihan lain bisa nggak? Soalnya aku sempat daftarin, cuman nggak aku lanjutin. S1 TK masih TK. Oke. Cuman ya udah karena aku udah nggak kuat gitu, ya udah aku ambil TRM aja, udah langsung lock. Oke. Udah gumoh banget TK kayak. Udah nggak kuat. Jadi langsung memilih TRM gitu. Langsung milih TRM. Berarti tadi kan kayak yang di-mention sama Kak Najla gitu kan ya, soal banyak anak-anak TK itu berarti emang benar Kak? Banyak anak ekstensi dari TK gitu. Oke. Nah, berarti kemarin Kakak berdua ini sempat satu kelas gak? Atau kalau boleh tahu berapa kelas nih anak-anak ekstensi di angkatan Kakak di TRM? Satu kelas ya. Oke. Berarti satu kelas Kakak berdua? Iya. Ya, ada tergantung mata kuliah juga ya. Oke. Iya, benar. Oke. Nah, aku mau balik lagi ke pembicaraan kita di awal tadi Kak, yang sempat di-mention sama Kak Najla soal jalur gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak berdua nih ekstensinya jalur reguler kah atau rekognisi kalau nggak salah ya? Yang ada rekognisi kan ya? Nah, itu Kakak jalur apa? Mungkin dari Kak Farul dulu. Kalau aku direct track. Direct track ya? Soalnya direct track itu nggak ada tes. Tanpa tes. Nah, itu seperti apa Kak? Sistematikanya gitu melalui jalur tersebut? Kalau secara prosedur sih daftar, pilih program direct track, upload dokumen, udah nanti ntar dikabarin sama pihak SLA atau apa ya, lupa lagi aku. Jadi ntar kita udah ngikut itu aja, nggak ada apa-apa kayak berarti benar-benar tanpa tes gitu tanpa tes bener. Oke, nah kemudian itu ada syarat-syarat khusus nggak Kak buat kita atau anak-anak teman-teman ini nih dari D3 gitu yang pengen ikut di jalur itu, ada nggak syarat-syarat khususnya atau seperti apa gitu syarat untuk mengikuti jalur tersebut? Syarat khusus sih disesuaikan sama ini tabel linearitas. Jadi maksudnya itu misal dari D3 perhotelan mau nyambung ke TRM, kalau di tabel linearitasnya nggak ada, jadi nggak bisa gitu. Karena terlalu berbeda gitu isi prodinya gitu. Paham. Oke, berarti dilihat juga dari ini kayak tabel tadi dan itu berarti bisa jelasin sedikit nggak soal tabel apa tadi Kak? Sorry. Tabel linearitas. Linearitas ya? Oke. Itu seperti apa tabel linearitas itu Kak? Contohnya itu kayak D3 TK mau nyambung ke TRM. Karena di prodi sebelumnya udah ada matkul-matkul yang bisa ada basicnya lah di prodi mau disambungin ke S1-nya gitu. Jadi bisa diambil. Oke. Berarti kayak ngelihat ke pelajaran yang pernah diambil juga gitu kayak dari jurusan sebelumnya ke
TRM gitu Iya, ya. TRM Apakah gitu, masih dapat. ada linearnya Iya, gitu ya? masih ada linear apa enggak gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak Kak syarat-syaratnya atau itu aja? Itu aja sih Itu aja ya? aku ya. Oke, dan tanpa tes gitu Kak ya? Tanpa tes, direct track. Direct track. Oke. Kalau Kak Najla gimana Kak? Jalur apa kemarin? Ya sama, aku juga jalur direct track gitu kan. Berarti sama ya, ada Sama. apa tadi, tabel linearitas juga ya? Oke. Jadi kita berbeda kadang. Satu semester tuh kita ngambil sesuai dengan tabel itu tabel itu. Oke. Jadi kita kadang sekelas, kadang pisah gitu kan. Oke, sesuai matkulnya kayak. Kayak dia nih, mungkin ada pelajaran UI UX gitu kan. UX. Tapi aku nggak ada, karena aku udah ada sebelumnya. Gitu. Oke. Berarti mata kuliah sebelumnya yang udah pernah kita dapetin di jurusan sebelumnya itu nggak kita ambil lagi gitu ya? Enggak. Okay. Dikonversi. Oke. Rekognisi ya. Rekognisi. Nilai IPK pun direkognisi juga. Oke. Nah, kalau Kak Farul kemarin berapa mata kuliah Kak yang bisa direkognisi dari program studi sebelumnya? Ada berapa ya? Aku nggak inget lagi. Aku nggak ngecek. Lumayan sih banyak. Lumayan ya. Tapi ada satu statistika itu tiba-tiba ke rekognisi. Oh iya. Aku kaget kan. Oke. Apalagi ya kayak yang IoT sama Oh iya benar, betul. Pak Anang ya? Iya, kita di TRM juga ada belajar IoT gitu ya. Oh iya benar. Berarti bisa konversi ya langsung buat anak-anak TK. Microcontroller gitu. Betul. Iya. Kalau dari SIA gimana Kak? Apa aja kemarin dapat rekognya? Aku kurang merhatiin sih ya kan. Tapi ya itu banyak juga sih. Jadi kayak nilai yang harusnya mungkin sebelumnya itu namanya lain gitu kan di SIA, tapi pas di TRM sini berbeda gitu. Oke. Oke, baik, berarti gitu kayak maksudnya jalurnya bisa melalui direct track tadi ya, seperti Kakak berdua ya tadi, dan itu enaknya tanpa tes kayak. Tanpa tes ya. Jadi tinggal daftar doang. Iya, daftar aja. Terus yang tadi ya melihat tabel linearitasnya, kemudian udah aja gitu ya. Tinggal nunggu pengumuman aja kayak. Wah, enak sih. Berarti kita itu bisa memilih program studi lanjutannya itu berdasarkan tadi kayak tabel tadi ya. Berdasarkan tabel. Oke. Nah, berarti Kakak udah kelar nih ya gitu ya, menyelesaikan studi di TRM 3 semester berarti kayak? 3 semester ya. 1,5 tahun. Nah, itu kesannya seperti apa Kak bisa berkuliah di TRM? Dari Kak Najla dulu mungkin? Kesannya apa ya, yang sebelumnya nggak pernah dipelajari akhirnya dipelajari gitu kan. Jadi menambah wawasan juga gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa kita pelajari sendiri, cuma kan lebih ada apa ya? Iya. Kayak suasana yang baru dan gitu, ada lingkungannya gitu kan. Terus ketemu adik kelas juga kan. Jadi kita kadang sekelas itu sama anak mahasiswa baru juga gitu. Oh iya, betul. Oke. Terus kalau Kak Najla sendiri nih selama berkuliah di TRM gitu ya, ada nggak mungkin mata kuliah favorit atau mungkin juga momen yang nggak bisa dilupain lah selama kuliah di TRM gitu, ada nggak Kak? Kalau mata kuliah yang favorit itu pas AI itu sama sama Pak Rikman sih waktu itu. Bikin game harusnya ya? Berkelompok sih, tapi aku malah milih sendiri. Oh ya? Wow. Nah itu kan biasanya kalau nggak salah kalau sama Pak Rikman yang bikin sendiri kan plus 10 tuh biasanya. Iya bener ya. Oh juga kan sendirian? Sendiri. Wah gokil sih. Aku udah mati sih kalau sendiri. Iya kalau emang nggak bisa. Ya karena kan kita biasa juga di gitu kan sama Pak Rikman tuh ada komposisi timnya gitu kan ya. Kalau salah maksimal 4 gitu kan. Iya 4. Kalau lebih ada minusnya. Kalau sendiri ada plusnya. Berarti karena jelas salah satu orang yang milih sendiri ya. Luar biasa sih Kak. Kenapa tuh Kak akhirnya waktu itu memilih untuk udah sendiri aja gitu? Karena sebenarnya kan waktu itu berdua. Cuma yang satu ini dia nggak jarang masuk juga. Nggak aktif ya. Gak aktif. Setuju. Dia nggak banyak nanya juga. Terus suka nggak masuk kelas. Akhirnya aku bilang lah ke Pak Rikman kan. Pak mahasiswa tersebut gitu kan. Nggak masuk, terus nggak ada tanya juga kan. Terus ya udahlah, kira aku sendiri aja deh. Itu kata Pak Rikman ya disuruh sendiri aja kan. Jadi aku mikirkan ya udah deh sendiri aja. Tapi aku cari cara bikin game yang lebih gampang aja gitu. Jangan yang sulit lah gitu kan. Oke. Berarti salah satu cara apa ya maksudnya
mempermudahnya gitu kayak akhirnya kakak memilih untuk bikin game yang lebih simpel gitu ya. Tapi menurutku tetap ada tantangannya gitu ya kalau bikin sendiri itu seperti apa kak kemarin bikin sendiri. Berarti kan kayak misalnya kalau kita kelompokan enak tuh baginya ada yang programmer gitu, ada yang aset, terus ada game artis dan lain-lain. Itu kan berarti all roll tuh. Itu seperti apa kak tantangannya bikin game sendiri gitu? Lumayan ya. So aku sampai ya begadang pastilah ya. Terus tapi aku cukup aktif. Jadi aku samperin Pak Rikman ke ruang lab gitu kan. Jadi aku sering nanya-nanya kalau misalkan ada kesulitan atau apa, pasti aku langsung samperin Pak Rikman gitu kan. Walaupun kadang di luar jadwal malahan. Di jadwal perkuliahan gitu kayak. Jadwal perkuliahan. Oke. Nah itu seperti apa kak biasanya kalau kita konsul lah berarti ya ke dosen itu, dosen-dosen di TRM itu menurut kakak seperti apa ketika kakak butuh konsultasi bahkan di luar jam perkuliahannya gitu? Seperti apa? Baik banget sih beneran, membantu banget. Oke. Maksudnya emang fasilitasi gitu kayak buat kita konsul, nanya-nanya seputar project atau tugas gitu ya? Iya betul. Oke. Nah kalau dari Kak Farul sendiri gimana kak? Ada nggak mata kuliah favorit atau mungkin juga momen yang tak terlupakan selama di TRM? Kalau favorit sih aku DTM ya. Oke, Pak Rikman ya? Iya Pak Rikman, karena itu lagi jadi ya, Pak Rikman dasar emang dosen favorit TRM. Nggak tergantikan tuh. Awardnya selalu dapat tuh Pak Rikman tuh. Gimana kak? Karena DTM itu buka jalan buat aku bisa Unity. Oh betul, setuju. Karena pertama kali dapat Unity itu di mata kuliah tersebut DTM, DTM. Seperti apa tuh kak? Aku dapat dasar-dasarnya semua diajarin. Ada buku juga Z-Chill kan. Betul, Z-Chill, kitab mahasiswa TRM. Membantu banget itu ya. Setuju, aku setuju banget kak. Terus pas pengelompokan aku juga sendiri ya. Oh kerja sendiri berarti? Oh berarti bikin game sendiri? Iya. Wah itu seperti apa kalau dari Kak Farul pengalamannya bikin game sendiri? Kalau aku sih karena kebetulan ada matkul lain yang bisa digabungin. Yang mata kuliah AR kalau nggak salah. Augmented Reality. Betul. Nah jadi aku satuin judul tugasnya. Jadi bisa sejalan. Iya. Nah masalahnya 2 matkul ini sama-sama susah. Iya. Ya udah bingung kan. Nah tapi untungnya di AR aku ada tim. Nah jadi bisa diserahin. Iya betul. Tapi kalau yang di DTM-nya sendiri ya? Sendiri. Nah itu bingung tuh. Gokil sih. Aku buka tab YouTube ada 5 tutorial semua. Wah itu bingung ya. Karena apa ya menurutku juga DTM kan salah satu, maksudnya tugas atau project kan cukup kompleks ya. Kita kan bikin game di mana menurutku bikin game itu ya kompleks gitu loh, banyak bagian-bagiannya. Kayak tadi kan kita ada programmer, ada game artisnya, aset segala macam. Yang bikin 3D-nya. Iya, gitu. Berarti semua sendiri itu kak. Di situ aku tahu ada pembagian role-nya. Makanya itu sangat apa ya? Sangat melekat lah di pikiran. Ada pembagian pas di TA juga gitu kan. Nah, emang nggak bisa sendirian inti ya bikin game itu. Nekat ya. Aku kira awalnya emang ini gampang mah. Pas dicek, aduh ada programmer lagi ya. Iya betul. Aduh. Karena kan maksudnya walaupun secara garis besarnya kita fokusnya di Unity, tapi ketika seingatku gitu kayak aku juga pernah dapat kan mata kuliah DTM, kita kan juga harus ada bikin karakter gitu kan, dimana kan itu gak cuma di Unity kan, belum lagi kita harus animasiin dari Mixamo segala macam, dan itu baru kakak berdua sendiri gitu ya? Iya sendiri. Wah luar biasa. Tapi untung Pak Rikman memang terbaik. Maksud dibantu lah kayak sama Pak Rikman. Iya luar biasa sih, dan ditambah lagi kitab Z-Chill ya. Iya kitab Z-Chill sangat membantu. Kitab TRM. Oke menarik banget sih kak ceritanya, dan aku juga amazed sih kak melihat kakak maksudnya berdua ngerjain project DTM-nya sendiri gitu ya. Karena aku kemarin pun aku berkelompok gitu kan, berempat, dan ini memilih sendiri. Tapi poin plusnya adalah itu kayak maksudnya pengalamannya jadi lebih banyak, kemudian dapat poin plus juga di nilainya plus 10 kayak. Iya. Mungkin kira-kira itu nilai kita. Iya benar. Menurutku itu sepadan lah ya. Iya sepadan. Dengan resiko yang kita harus hadapi gitu ya. Begadang tuh udah pasti sih ya. Udah pasti. Mungkin enggak. Oke. Nah menarik banget kak dengar maksudnya cerita kakak gitu ya. Tadi kesannya juga di TRM.
Kemudian terakhir nih Kak, dari Kakak ada nggak nih pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi mikir kayak lanjut nggak ya gitu? Mungkin teman-teman dari D3 khususnya ya, teman-teman yang emang pengen lanjut gitu. Nah, apa pesan dari Kakak berdua buat teman-teman yang ibaratnya sekarang mungkin lagi galau gitu buat lanjut atau enggak? Dari Kak Najla dulu deh mungkin. Buat yang pengen lanjut gitu kan, pikirin secara matang-matang, cari dulu mata kuliahnya apa aja gitu, apakah kalian suka atau tidak gitu kan. Itu kan ngaruh banget ya kalau misalkan tiba-tiba shock gitu kan, gak pengen lagi gitu kan. Betul. Takutnya malah pengen keluar, pindah segala macem. Jadi pastiin dulu, terus koordinasi dulu juga sama orang tua gitu kan, apakah disetujuin atau tidak gitu kan. Terus kalau emang udah yakin dengan satu jurusan itu, ya udah pilih gitu. Oke. Berarti ini kayak poin yang aku tangkap adalah riset dulu gitu kayak apakah kita benar-benar pengen dan suka gitu dengan jurusan, jangan sampai udah masuk terus kayak merasa salah jurusan kayak. Oke, siap. Kalau dari Kak Farul gimana Kak? Kalau aku sih, kalau buat teman-teman yang emang masih ragu, masih bimbang gitu, saran aku satu, ibadah aja. Berdoa. Minta bimbingan Tuhan aja. Betul. Kalau memang masih ragu, kalau mau milih ini, kalau Tuhan udah bilang ya, ambil ya. Percaya aja, soalnya jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Oke, setuju banget. Karena aku dulu juga gitu. Oke. Karena kan aku sempat daftar ke S1 TK. Sempat ada bimbangnya. Ada bimbangnya. Ada galau-galaunya kayak. Oke. Ya udah sering kalau bisa, karena aku Islam ya, aku sholat malam, doa, terus ini minta petunjuk. Ya udah, karena nggak ada wahyu, bukan wahyu sih. Ilham gitu ya. Ya nggak ada ilhamnya ke S1 TK, ya udah, karena udah hati aku udah mantep ke TRM. Udah langsung aja di lock gitu. Wah, luar biasa. Gitu sih kalau dari aku. Oke, siap ya. Setuju sih Kak, salah satu faktor penting juga gitu ya buat teman-teman yang jangan sampai dilupain adalah ibadah juga gitu ya, minta petunjuk dari Tuhan gitu, minta pilihan yang terbaik gitu ya. Dan kalau udah tinggal gas gitu ya. Iya, tinggal gas. Oke, wah seru sekali, luar biasa. Lakuin dengan maksimal gitu ya. Tinggal all out gitu kayak. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak buat pesannya. Mungkin siapa tahu itu juga bisa menginspirasi buat teman-teman, terutama teman-teman yang saat ini mungkin masih galau mau lanjut atau enggak gitu, ambil atau enggak. Karena mungkin aku yakin pasti banyak juga nih teman-teman di D3, di FIT gitu yang sebenarnya pengen lanjut, karena kayak yang dibilang Kakak tadi kan, sekarang tuh kayak nanggung gitu loh. Kalau D3 mending udah langsung S1 aja atau enggak ekstensi ke D4 atau S1 gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi lah gitu ya. Dan terima kasih banyak Kak Fahrul, Kak Najla atas kehadirannya dan udah ngobrol bareng aku di sini, berbagi kisahnya, pengalaman. Seru banget sih, luar biasa. Maksudnya gak nyangka ternyata merasakan hal yang sama gitu juga ya di DTM gitu ya. Mendengarkan jokes-jokesnya Pak Rikman ya. Mendengarkan Pak Rikman, benar. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Fahrul dan Kak Najla gitu. Kisahnya sangat luar biasa, dimana Kakak dari D3 yang berbeda-beda, kemudian berani melangkah ke TRM, akhirnya sampai juga di titik wisuda gitu Kak ya. Kerasa gak sih Kak waktu itu masa 3 semester tuh kayak cepet banget ya? Cepet banget. Bener, cepet banget. Tiba-tiba wisuda. Tiba-tiba wisuda, luar biasa. Sekali lagi selamat Kak atas wisudanya. Terima kasih. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga cerita atau obrolan kita hari ini tuh bisa menginspirasi buat teman-teman yang nonton. Dan itu tadi ya, mungkin buat teman-teman bisa diambil pelajarannya, inspirasinya, bahwasannya itu tadi buat teman-teman yang masih galau atau masih belum yakin. Itu yang pertama, mungkin ibadah, minta petunjuk, dan kemudian jangan lupa buat riset Kak ya. Jadi jangan sampai kalian asal ambil gitu ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak Botram episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Botram, di mana kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang keren pastinya, dan menyajikan obrolan yang menarik dan juga menginspirasi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Kak. Mungkin terakhir kita dadah dulu kayak ke teman-teman yang nonton di kamera yang tengah Kak. Dadah teman-teman, terima kasih udah nonton.